Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Noval Susanto, NIM 015, akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Takzir. Adapun pokok masalah yang saya angkat dalam makalah ini adalah yang pertama adalah bagaimana maksud dari takzir itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kandungan dan kedudukan hadis tentang hukuman takzir. Yang ketiga, bagaimana bentuk takzir menurut nas dan hukum positif atau hukum kontemporer. Dan yang keempat adalah bagaimana sifat dan karakter dari hukuman ta'zir. Dan yang terakhir adalah bagaimana syarat wajib hukum ta'zir itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dari ta'zir, yang secara etimologi merupakan masdar dari fi'il madli. Azarro yang secara bahasa berarti pendidikan atau al-ta'dib. Kata ta'zir yang terkadang diartikan dengan al-man'u atau mencegah. Adapun secara terminologi adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had atau pembayaran kafarat, baik yang berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali kepada berbuat durhaka kepada Allah. Adapun secara terminologi dikemukakan oleh Imam An-Nawawi bahwa ta'zir adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana atau maksiat, di mana dalam hal ini syariat belum menentukan jenis sanksi atau hukumannya, atau telah ditentukan hukumannya namun tidak terpenuhi syarat dijatuhkan sanksi had. Misalnya bercemburu dengan lawan jenis tapi tidak sampai berbuat zina. Atau contoh lain, seorang pencuri yang melakukan pencurian tidak terpenuhi syarat potong tangan karena dinilai beda karena nilai benda yang dicuri belum sampai nisab. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegah agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Kemudian tujuan dari penerapan sanksi ta'zir itu sendiri adalah yang menjadi kewenangan hakim ini bersifat preventif atau pencegahan, represif atau penekanan yang memberi dampak positif bagi terpidana, kuratif, mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari, dan edukatif yang dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik. Adapun definisi ta'zir menurut istilah syara, para ulama memberikan definisi ta'zir berbeda-beda. Salah satu diantaranya yaitu Dr. Amir Abdul Aziz, yang dimana beliau mendefinisikan bahwa ta'zir adalah hukuman berupa pendidikan dan pencegahan yang dilakukan oleh imam atau penggantinya terhadap seseorang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak disebutkan hukumannya di dalam syara. Kemudian beralih pada pokok masalah yang kedua adalah bagaimana kandungan dan kedudukan hadis tentang ta'zir. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair yang artinya Abdul Malik bin Umair meriwayatkan sahabat Ali ditanya tentang seorang yang berkata kepada seorang laki-laki, "Wahai orang fasik, wahai orang yang berperilaku buruk." Lalu dia menjawab, "Dia harus takzir." Atau dia berkata, "Itu semua perkataan buruk yang di dalamnya terdapat sanksi takzir dan tidak diberlakukan sanksi had." Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, yang artinya diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melakukan pidana yang bukan termasuk hudud, maka dia termasuk melampaui batas." Dalam kedua hadis ini menjabarkan bahwa penerapan suatu hukuman terhadap suatu kesalahan tidak boleh melebihi kesalahan itu sendiri. Terlebih lagi, dosa tersebut bukanlah suatu kesalahan yang hukumannya diatur oleh ketentuan Allah atau tidak termasuk hudud. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair pada nomor 1, seorang yang berkata perkataan buruk maka hanya terdapat sanksi tazir dan tidak boleh diberlakukan sanksi had. Kedudukan kedua hadis ini adalah senada, sama-sama melarang menerapkan hukuman yang berlebihan, terlebih dosa atau kesalahan tersebut hukumannya bukan hudud. Lalu yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana hadis ini menerangkan ketika dia keluar dari Basrah hendak mengganti posisi Abu Aswad al-Duali. Tiba-tiba dihadapkan kepadanya seorang pencuri yang membobol tempat penyimpanan harta sekelompok kaum. Mereka menangkapnya di tempat yang telah dibobol tersebut. Ibnu Abbas kemudian berkata, "Dia orang miskin yang hendak mencuri tiba-tiba. Dia orang miskin yang hendak mencuri, tiba-tiba kalian memergokinya. Lalu dia memukul pencuri itu sebanyak 25 kali cambukan dan melepaskannya."
Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukuman ta'zir di satu tempat di mana ada pembobolan atau pencurian berangkas yang dilakukan oleh pencuri yang karena kemiskinannya yang melakukan hal tersebut. Ta'zir pada hal ini sebagai pengganti had yang telah ditetapkan dalam nas lantaran sebab yang meringankannya. Hal yang demikian juga pernah terjadi pada masa Umar ketika mendapati salah satu penduduknya ada yang mencuri karena kelaparan, maka dikenakan hukuman ta'zir bukan bentuk potong tangan. Dalam hal ini, sang pencuri dikenakan 25 kali cambukan dan kedudukan hadis tersebut adalah sebagai penjelas bagaimana latar belakang takzir dilaksanakan. Kemudian ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abi Burda Al-Ansori. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nabi Burda Al-Ansori radhiyallahu an sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yubaladu fawqun asyrah usuti illa fi hiddi min hududillah." Muttafaqun alaih. Dari Abu Burdah Al-Ansori bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh dicambuk lebih dari 10 cambukan kecuali jika melanggar suatu had atau hukuman yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Adapun kandungan dari hadis ini yang pertama, untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80, dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera atau ta'zir. Yang kedua, ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ketiga, orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim, misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Dengan demikian, hukuman ta'zir ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti di bawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman ta'zir, yaitu dipukul yang keras. Jadi, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya, misalnya gadis yang berzina dengan laki-laki, yaitu dicambuk 100 kali, peminum minuman keras sebanyak 40 kali, dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan hudud atau hukum Allah. Adapun yang lebih ringan disebut dengan ta'zir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim. Lalu selanjutnya adalah bagaimana bentuk sanksi ta'zir menurut nas dan hukum positif atau hukum kontemporer. Ta'zir disesuaikan dengan kebijakan sultan atau hakim dalam memandang setiap kemaksiatan kepada Allah yang tidak sampai dikenai sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat di luar pengecualian yang telah dikemukakan. Misalnya, mengkonsumsi minuman yang memabukkan, melakukan tindakan mesum tanpa kaitus, kesaksian palsu, orang yang bekerja dengan menggunakan alat musik yang tidak ada unsur maksiat yang menyertainya, dan sebagainya yang tidak mendapatkan sanksi had. Adapun sanksi ta'zir yang dijatuhkan hakim dapat berbentuk hukuman yang pertama penjara, yang kedua adalah pukulan atau tamparan dengan tangan terkepal agar takut dan jera, yang ketiga adalah teguran keras secara lisan, yang keempat adalah hukuman bunuh atau hukuman mati, dan yang kelima adalah pengambilan dan penyitaan harta. Sementara itu, menurut hukum kontemporer, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menarik, yaitu menghalalkan negara merampas harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Bukan hanya itu, perampasan harta tidak menggantikan hukuman penjara dan hukuman akhirat yang akan diterima koruptor. MUI juga menyatakan harta seorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, namun tidak dapat dijelaskan perolehannya dari pendapatan yang halal, dapat dirampas oleh negara. Dengan fatwa tersebut, diharapkan penegak hukum tidak ragu menyita kekayaan kepada koruptor agar muncul efek jera. Kemudian adapun sanksi ta'zir menurut ulama Malikiyah. Beliau mengatakan tidak apa-apa menghukum ta'zir terpidana dengan mencoreng wajahnya atau diarak ramai-ramai dengan menyebut kesalahan dan kejahatannya. Menurut ulama Hanabilah, hukuman ta'zir dalam bentuk dera batas minimalnya adalah 3 kali cambukan. Namun, bisa saja lebih sedikit dari 3 sesuai dengan individu pelaku. Tidak ada batas rendah untuk hukuman ta'zir. Adapun tentang masalah batas maksimal hukuman ta'zir, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh sampai melebihi hukuman had yang terendah. Akan tetapi, paling tidak harus dikurangi 1 dera. Sementara ulama Malikiyah mengatakan imam boleh menghukum ta'zir dengan jumlah deraan berapapun, juga sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya,
meskipun melebihi hukuman had tertinggi sekalipun. Dalam hal hukuman ta'zir, di mana seorang tidak boleh dihukum lebih daripada hukuman had, hal ini senada dengan salah satu asas hukum pidana positif, nema plus juris transfere potest quam ipse habet. Tidak seorang pun dapat mengalihkan haknya lebih banyak daripada yang ia miliki. Yang sebagai sesuatu yang tidak kontras dengan apa yang dikatakan oleh hukum Islam, maka dapat dikatakan antara hukum Islam dengan hukum positif memiliki tujuan yang sama dan secara normatif memiliki kandungan yang sama, yaitu maslahah mursalah. Secara garis besar juga, kedudukan hukuman ta'zir sebagai bagian dari fikih jinayah dapat dijadikan sebagai sumber hukum positif dengan cara menerapkan nilai-nilai fikih jinayah yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat bahwa hukuman ta'zir, ketentuan saksi atau kadar hukumannya tidak dijelaskan dalam nas Quran maupun sunnah. Semuanya dipasrahkan oleh hakim untuk berijtihad atau menggali hukum demi terjaganya maqasid syariah atau al-khamsah. Ketentuan hukum pidana Islam pada jarima ta'zir ini sama dengan hukum positif. Di saat hakim sebagai juru putus menemukan kekosongan hukum, maka wajib menggali menemukan hukum dengan ketentuan yang sudah disebutkan pada pasal di atas. Pokok masalah selanjutnya yaitu sifat dan karakter dari hukuman ta'zir. Berikut pandangan ulama madhab terkait sifat dan karakter hukuman ta'zir. Yang pertama, dari ulama Hanafiyah, bahwa hukuman ta'zir apabila kasusnya menyangkut hak sesama manusia atau adami, maka sifatnya wajib dan harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Karena hakim sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan hak adami. Adapun jika kasusnya menyangkut hak Allah, masalahnya diserahkan kepada kebijakan dan pandangan imam. Apabila imam melihat adanya kemaslahatan untuk menegakkan hukuman ta'zir terhadap pelaku, hakim melaksanakannya. Apabila tidak melihat adanya kemaslahatan untuk menegakkan hukuman ta'zir, maka hakim boleh tidak melaksanakannya. Kemudian sifat hukuman ta'zir yang kedua adalah pukulan cambuk dalam hukuman ta'zir yang paling keras. Karena secara kuantitatif, hukuman ta'zir memungkinkan untuk diperingan dengan dikurangi jumlah cambukannya, yang dengan demikian secara kualitatif tidak boleh diperingan sifat pukulannya, supaya maksud dan tujuan dari hukuman ta'zir, hukuman yang diinginkan tetap bisa tercapai, yaitu memberi efek jera. Kedua, ada pandangan dari ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah yang mengatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hak Allah yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, secara garis besar, hakim tidak boleh menggugurkan hukuman ta'zir tersebut, karena itu adalah hukuman untuk memberi efek jera yang diberlakukan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada pandangan dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hukuman ta'zir sifatnya tidak wajib. Oleh karena itu, hakim bisa saja tidak melaksanakan selama kasusnya tidak menyangkut hak asasi manusia atau adami. Dan yang terakhir, menurut Imam Hambali, yang mengatakan bahwa apabila perbuatan si pelaku jarimah termasuk perbuatan yang diharuskan untuk ditazir, maka hukumannya wajib. Kemudian beralih kepada pokok masalah syarat wajib dan jenis hukuman ta'zir. Ta'zir dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila telah memenuhi syarat yang pertama, berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had. Yang kedua balik, dan yang ketiga atas dasar inisiatif sendiri atau mukhtaron, dan bukan karena adanya paksaan orang lain atau amidan ghair mukroh. Kemudian ta'zir dipandang dari dasar hukum atau penetapannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, jarima ta'zir yang berasal dari jarima-jarima hudud atau kisos, tetapi syarat-syaratnya tidak tercukupi atau ada syubhat di dalamnya, seperti pencurian yang tidak sampai pada satu nisab atau oleh keluarganya sendiri. Yang kedua, jarima ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara tapi hukumannya belum diterapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, ada jarima ta'zir baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Dan secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan kepada 4 kelompok, yaitu yang pertama, hukuman ta'zir mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid atau dera. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang. Dan yang terakhir adalah hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.